Kenapa beda pendapat? Kemungkinannya hanya satu. Kemungkinannya hanya dua. Beda pendapatan dasmu, yo iya, tapi enggak. Beda pendapat itu kemungkinannya cuma dua. Sekarang coba kita beri kesempatan buat teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya tentang syukur atau bagaimana kita melatih meningkatkan rasa syukur di hati kita. Monggo silahkan, 2 orang aja. 1, terus mana lagi? Maju mas. Mana? Satu lagi. Oh ya silakan, dari sini nggak begitu kelihatan. Mana mas? Yeah. Putri. Iya bu. Yang mana? Mbak ada? Atau ibu yang hamil? Enggak. Oke. Ah sini aja, jangan jauh-jauh mas. Iya. Satu lagi mungkin. Oh ada bapak, ada ibu. Oke lah 3 nggak apa-apa mas. Oke boleh ya. Monggo mas, monggo mas, ini mas. Silakan. Ibu kesini juga nggak apa-apa. J. Oke, monggo mas, dimulai dulu mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Hanafi. Saya langsung ingin bertanya. Jadi di awal kita telah belajar bersyukur. Dimulai dengan Mas Abrang tadi menyampaikan bahwa hujan itu adalah di luar kendali kita, sehingga penyikapan kita yang harus kita kendalikan gitu. Pada tanggal 25 Agustus kemarin sampai akhir Agustus itu telah terjadi kekacauan di negara Indonesia ini. Kemudian hari kemarin Trans 7 dengan Santri Lirboyo telah mengalami kekacauan gitu. Sehingga ketika kita memposisikannya pada luar kendali kita, apakah kita harus bersyukur atau kita harus bagaimana gitu? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mencoba merespon pertama tadi tentang keributan ya. Di luar kendali. Mas, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa kalau sholat itu katanya dihitung pertama kali? Karena modalnya semua manusia sama. Jenengan satu hari berapa jam? 24 jam. Yang kaya berapa jam? 24 jam. Yang miskin berapa jam? 24 jam. Yang laki-laki, perempuan, yang di kota, yang di desa, semua modalnya sama. 24 jam. Artinya ada waktu yang terbatas yang kita alami. Nomor 2, ada energi yang terbatas kita miliki. Betul enggak? Semua orang butuh tidur. Kenapa saya ngomong ini? Ini modal untuk jawab jenengan ini. Pahami bahwa manusia itu punya modal terbatas terhadap waktu sama energi. Karena waktu kita terbatas, karena sumber daya kita terbatas, mari arahkan sumber daya itu untuk hal-hal yang penting buat kamu. Ini kalau nggak ada sosial media atau TV, kamu nggak akan mikir yang di Jakarta, betul nggak? Di sekitarmu masih ada masalah nggak kira-kira? Masih ada? Urusan pekerjaan, urusan orang tua, urusan resik-resik omah dan seterusnya. Oke. Gimana? Seperti orang-orang yang berada di daerah-daerah pelosok, misalnya seperti saya ini, ketika terjadi kekacauan di negara, kita harus diam saja dan mengalihkan energi kita untuk yang lain. Saya enggak ngomong diam, saya belum selesai. Enggak diam saja. Tapi bijaksana memanfaatkan waktu, memanfaatkan energi dan waktu. Ada 3 lingkar. Lingkar gini, contoh. Pakai analogi motor. Jenengan pernah naik motor? Motor itu ada 3 kemungkinan. Anda nyetir motornya, artinya bisa belokin ke kanan kiri. Anda jadi penumpang, artinya nggak bisa belokin, cuma bisa bisikin, belok kanan, awas gitu ya. Tapi nggak bisa belokin bener-bener. Yang nomor 3, orang di motor yang lain. Anda bisa ngapain?
Cuman merhatiin agar tidak ketabrak gitu toh. Merhatiin agar tidak senggol-senggolan. Nah, dalam hidup Anda ada banyak posisi gitu. Ada yang Anda bisa setir langsung. Contoh, belajar tambah pinter, bekerja yang rajin, dapat duit banyak. Oke. Terus kemudian di lingkungan Anda ada yang bisa ngomong sama Pak RT. Pak RT yuk bikin kerja bakti. Pak RT-nya oke, kerja bakti kemudian. Tapi ada yang cuma bisa kita lihat dari jauh agar kita tidak kena efeknya. Misalnya ribut di Jakarta, Anda bisa ngapain? Anda bisa ikut demo? Anda bisa ikut jadi DPR? Anda bisa ikut bakar-bakar atau ngapain? Tapi saya enggak gini, saya enggak ngomong Anda tidak perlu memperhatikan. Anda harus perhatikan apa yang terjadi, tapi jangan ngabisin hidup Anda. Jangan terus mikir kemudian Jakarta terus lali madan. Mikir Jakarta terus khawatir otaknya lali nyambut gawe. Lali mancing. Wah, penting mancing membahagiakan diri. Paham ya? Jadi Jakarta harus diperhatikan, keributan-keributan dunia dan segala macam diperhatikan, tapi jangan sampai membebani hidup jenengan. Cuman perlu diperhatikan bahwa, oh ada kayak gitu, saya jangan sampai kena efek negatifnya. Tapi jangan dipikir terlalu dalam, jangan sampai jadi bahan ngelamun. Enggak usah, ya itu tadi enggak usah baper. Ada yang jauh lebih penting yang bisa langsung Anda lakukan. Itu energi nomor 1, itu untuk yang langsung bisa Anda lakukan. Paham ya? Ada 3 lingkaran itu tadi. Lingkar pengaruh, ada lingkar perhatian. Perlu diperhatikan aja. Lingkar pengaruh bisa dipengaruhi, lingkar kendali, sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Ada 3 lingkar itu, energinya jangan tertukar. Ini ribut di keluarga, di kampung, itu biasanya salah ukur itu. Ada loh yang keluarga cerai karena pilihan presidennya beda. Sing siji milih nomor 1, sing siji milih nomor 3. Nah, bar kuwi ora setuju nang keluarga njuk cerai. Kenapa? Lucu iki aneh ini. Masa lebih penting presiden daripada keluarga? Betul enggak? Mbiyen rabine piye kuwi? Mbiyen piye? Ojo ngasih kok ngono ya. Beda pilihan jangan sampai kayak gitu. Karena itu harusnya masuk lingkar perhatian. Bukan lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh itu yang bisa langsung kita lakukan. Masih banyak kok yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri. Ingat, negara itu datang dari kumpulan manusia. Kalau manusianya bagus, negaranya juga akan bagus. Kalau Anda memperbaiki diri Anda sendiri, negara akan ikut menjadi bagus. Paling enggak tanggung jawabmu menjadi satu manusia, itu memberi sumbangan positif ke masyarakat, ke peradaban. Paham ya maksud saya? Nek sampean ngopi-ngopi, neng warung juk ngobrol, wah itu rame neng kono gini, enggak apa-apa, ngopi-ngopi ngobrol, cekakaan, karudutan, rokokan, guyang-guyung, bahas Jakarta boleh. Sampai rumah, ojo lali nyambut gawe, ojo lali resik-resik, jangan lupa untuk menumbuhkan diri, umbah-umbah, belajar tambah pinter, nambahin skill, dan mancing. Misalnya gitu, paham ya maksud saya? Saya tidak mengajak Anda tidak peduli, kita harus peduli. Tapi ada skala prioritas. Prioritas paling dekat adalah lingkaran paling dekat. Keluarga, bapak, ibu, kampung itu, Karang Taruna itu nomor 1. Karena biar bisa gini, kalau Anda bisa bikin Karang Taruna misalnya ya, remaja Karang Taruna di kampung yang luar biasa bagus, itu bisa menginspirasi se-Indonesia. Beneran, itu justru solusi yang sebenarnya daripada dalam tanda petik ya, daripada ikut demo tapi nggak tahu kenapa demo. Karena itu Anda malah jadi pasukan orang lain yang nggak dibayar. Melu demo, orang ngerti sebabnya, demo gara-gara AI. Tahu ceritanya kemarin, Sri Mulyani yang dimarahin se-Indonesia itu loh. Guru bukan tanggung jawab negara gitu tuh. Beban negara, Bu Sri Mulyani nggak ngomong gitu. Itu bukan Bu Sri Mulyani. Itu AI yang bikin. Ada orang ngetik bikin Bu Sri Mulyani mau ngomong kayak gini, mesinnya bikin Sri Mulyani ngomong seolah-olah seperti itu, disebar se-Indonesia, semua orang benci sama dia. Itu AI.
Fitnah Dajjal itu sudah mengerikan sekarang. Ngeri, fitnah itu. Paham maksud saya? Sampai dirampok rumahnya, sampai dibenci se-Indonesia gara-gara sebuah kalimat yang dibuat oleh mesin. Bahkan beliau sendiri nggak ngomong seperti itu. Itu yang ngomong mesin. Artinya hati-hati untuk membenci orang, hati-hati untuk menyalahkan orang. Karena sebelum itu masih ada masalah di depan mata yang bisa kita pecahkan. Saya tanya sederhana, contohnya, Anda merasa hidup Anda sempurna enggak? Kalau ada satu hal yang membuat hidupmu lebih baik, kira-kira apa? Ada enggak di pikiran Anda? Membaca lebih rajin, bangun lebih pagi, mandi lebih rajin, ya. Nah, arek-arek cah nom iki ya misalnya, hidupku akan lebih baik, mancing lebih rajin misalnya, moncang-mancing terus ya utekmu fokus dengan misalnya itu. Kalau Anda sudah punya pikiran itu, lakukan. Energimu di situ itu jauh lebih manfaat dan diridhoi Tuhan daripada ngerasani dan ngurusi hal yang kamu nggak paham betul. Tapi bukan berarti terus dilupakan. Saya nggak ngajak apatis sama sekali. Saya ngajak tetap memperhatikan, tapi dihabiskan energinya untuk sesuatu yang lebih penting. Lebih mulia ngurusi anakmu, keluargamu, dan dirimu daripada ngerasani yang jauh sana, yang efeknya belum tentu kerasa di sini. Gitu ya, paham ya? Saya bukan ngajak apatis loh. Paham nggak? Sedikit menambahi Mas. Oke. Ketika ada rumah tangga antara suami dan istri, berbeda pilihan presiden, kemudian ribut, kita menyalahkan hal itu. Apakah ketika di teman-teman saya itu ada yang pro, misalkan Trans 7, yang satu pro dengan Santri Lirboyo, sehingga kita ribut antara teman-teman ngopi itu. Apakah ini adalah kesalahan bagi teman-teman ketika meributkan yang sini pro Trans 7 dan yang sini pro Santri Lirboyo gitu? Betul, itu kesalahan. Kalau Anda beda pendapat terus ribut itu kesalahan. Beda pendapat itu bukan untuk diributkan. Beda pendapat itu untuk saling melengkapi. Kenapa beda pendapat? Kemungkinannya hanya satu. Kemungkinannya hanya dua. Beda pendapat Anda semua, tapi enggak. Beda pendapat itu kemungkinannya cuma dua. Dia tahu sesuatu yang kamu enggak tahu, atau kamu tahu sesuatu yang dia enggak tahu. Dah, artinya apa? Ngobrol, saling belajar. Pendapat beda boleh enggak? Harus disamakan enggak? Enggak. Wong kamu sama dirimu sendiri beda pendapat kok. Aku harus bangun pagi besok rajin. Ketika sesuk wis alarm pateni ngopo turu wae. Kamu sama dirimu aja beda pendapat. Jangan ribut cuman gara-gara beda pendapat. Jangan buat beda pendapat lebih penting daripada persaudaraan. Lebih penting daripada kebersamaan. Wes toh, beda pendapat itu hukumnya Tuhan. Semua orang diberi pikirannya sendiri, cara berpikirnya sendiri. Bermasyarakat adalah bagaimana menampung perbedaan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menyamakan. Siji setuju Lirboyo, siji anti Lirboyo dengan kemarin itu, yuk gak masalah. Cari garisnya di mana sih? Tadi siang saya membuat perumusan tentang itu. Gimana sebenarnya mensikapi ini? Apakah benar kiai harus seperti itu? Apakah benar munduk-munduk dan memanfaatkan seperti itu? Loh itu budaya kok. Kan ada yang ngomong gitu. Tapi di sisi lain ngomongnya gini, loh itu perbudakan itu anak-anak. Apa kemudian yang dilakukan dengan itu? Cari garis kriteria. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Cari garis kriteria. Sebentar Bu ya, saya nemenin anak-anak muda dulu ya. Nyanyinya nanti pasti nyanyi agar kita juga pandai otaknya tapi juga tenang hatinya. Sabar ya, gantian mboten napa nggih. Ini di daerah seperti ini ada pertanyaan-pertanyaan kritis seharusnya disyukuri. Karena generasi berikutnya akan luar biasa ini, kan gitu nggih. Sabar nggih Ibu nggih. Ya, nyanyi sebentar ya, kalau tak ngancani sing nom-nom sedikit, sebentar saya jawab. Kriterianya seperti ini. Pesantren ada untuk apa? Pendidikan. Yang menampung pendidikan harus menjaga keselamatan. Betul nggak? Oke. Anak-anak disuruh kerja di pesantren, boleh nggak? Ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong enggak. Enggak boleh, karena itu mempekerjakan anak.
Yang ngomong boleh, loh itu budaya, bagian dari pendidikan. Oke, kita ambil garis tengahnya. Garis tengahnya apa? Syarat pertama, anak-anak boleh bekerja kalau manfaat buat anaknya lebih besar daripada manfaat untuk kiainya. Paham nggak maksud saya? Karena pendidikan itu yang mendapat banyak manfaat adalah si anak. Anak kon nyapu, apakah itu perbudakan? Enggak, anak dilatih untuk disiplin. Tapi ini anak kon dodolan neng pasar, barangnya kiai ini. Salah atau benar? Salah, karena yang mendapat keuntungan sih kiai. Kalau manfaatnya lebih besar buat anaknya, oke dilakukan. Nomor 2, pakai syarat reversibilitas. Kamu nyuruh anaknya, santrinya, kamu nyuruh cucumu sendiri atau enggak? Kalau cucu kiai melakukan hal yang sama santrinya, artinya itu enggak apa-apa. Karena enggak mungkin itu kiainya menjerumuskan cucunya. Artinya disuruh ngapain, cucunya juga dilakukan kok. Disuruh itu kok. Itu artinya adil, enggak masalah. Oke. Nomor 3, ketika dia dipekerjakan untuk melakukan sesuatu, itu untuk kepentingan bersama atau kepentingan pribadi seseorang. Kalau itu sudah jelas untuk kepentingan bersama, artinya itu enggak apa-apa dan dijamin keselamatannya. Nek cah cilik-cilik kon ngecor, itu jelas salah. Saya berani ngomong di sini. Kalau anak-anak kecil selalu ngecor, jelas salah. Kenapa? Karena ngecor itu tanggung jawabnya panjang. Bangunan itu jangka panjang harus kokoh secara jangka panjang dan butuh skill tertentu untuk ngecor. Dan ada resiko untuk ngecor. Kalau anak-anaknya disuruh bantu ikut bersih-bersih, resiko keselamatannya rendah. Disuruh bantu-bantu untuk angkut-angkut, resiko keselamatannya rendah, bahayanya rendah, no problem. Tapi kalau ikut suruh ngecor, bahayanya di mana nih? Si anak tidak punya skill, keselamatannya tidak dijamin, jangka panjangnya bisa berbahaya untuk siapapun yang ikut di bangunan tersebut. Kita harus berani kalau ngomong salah atau benar. Menurut saya dengan kriteria itu tadi, jadinya ini adalah salah. Jangan ngomong salah benar hanya karena pendapat. Selalu punya kriteria yang adil dan bertahan pada kriteria itu. Gitu ya. Oke. Wes yo, aman yo. Engko nek ke imik bleber meneh iki. Oke ya, aman ya gantian ya. Oke. Ya.